Ciao Tifosi, balik lagi di Tifosi Calcio, podcast atau channel yang ngebahas soal sepak bola Italia. Dan pas banget nih, pas kita take, beberapa tim Italia udah selesai ngejalanin matchnya di UEFA Champions League. Milan ada gak? Milan belum. Milan harap bersabar ya. Lu langsung. Harap bersabar di musim depan kayaknya, karena musim lalu nggak finish di top 4. Aduh, gak usah dijelasin dah. Nah, baru aja selesai match antara Inter lawan Union Saint-Gilloise. Inter menang 4-0. 0-4 karena main away. Dan yang mengejutkan, Apa tuh? Scudetto musim lalu, harapan Italia, Sang yang campione harus- di Italia. sang campione di Italia digilas habis. Dirujak ya? Dirujak sama PSV Eindhoven di Eindhoven ya. Skornya 6-2, telak. Gimana nih menurut kalian? Dari Dia dulu. boleh ya, dari Gue soalnya nggak nonton. ya, nggak apa-apa. Baru aja nonton. Highlight ya guys. Jadi sebenarnya mainnya lumayan seru. Babak pertama tuh nggak salah 0-0. 2-1 ya. 2-1 dulu. Soalnya ada kejar-kejaran, terus golnya PSV dianulir, VAR segala macem. McTominay lagi-lagi perform, gol, cetak gol, terus langsung disusul. Nah pas turning point-nya ya ketika kartu merahnya Lorenzo Luca ya. Iya. Salah satu penyerang potensial timnas Italia. Italia kayaknya. Tapi gue ngeliat Luka belum terlalu perform ya kayaknya di Napoli ya. Tune in kayaknya. Belum terjun di klub ya. Jadi kartu merah mungkin dia protes berlebihan. Akhirnya diganjar kartu merah, ya udah baru langsung quick goals gitu. Dan yang gue bilang gue benci banget liat Perisic asli. Dari mulai dia di Inter, Golin dia? dia gol, gol. Dia asis ya. asis. Cuma maksudnya emang selalu mengganggu permainannya karena tim gue ya berarti bagus gitu. Ngerepotin ya. Ngerepotin, ya udah akhirnya quick goals. Napoli kayaknya nggak, there's no turning back lah setelah udah 10 orang. Ya udah kalahnya sangat mengecewakan ya buat fans Serie A, mungkin jadi memalukan karena PSV atau Liga Eredivisie kan sebenarnya di bawah. Buat Serie A levelnya. Ya itulah namanya Liga Champions ya, anything can happen. Nah gimana Noy? Sebelum masuk situ gue pengen kenalin set kita baru nih. Ada bendera, ada buku yang kebanyakan ini semua kayak hadiah. Meriah ya. Meriah tricolore. Iya akhirnya jadi nih. Calcio banget. Ini dapat dari mana sih Noy? Dapat dari acara video waktu itu apa? Video Sports Video Sports Festival. Festival. Yang diadakan di Parkir Timur Senayan ya. Yang kemarin kita bikin beberapa konten ya. Iya, nah di sana Serie A ngebuka booth dan keren banget sih, karena Serie A kelihatan banget niat, banyak banget merchandise yang mereka bawa dan dibagiin ke tifosi-tifosi yang ada di sana. Itu antriannya lumayan panjang kemarin. 2 hari waktu itu Sabtu Minggu. Nah ini jersey Napoli, Lino yang menang ini kemarin. Ada topi Hellas. Ada ban kapten juga ditangani langsung sama Bobo Vieri. Kalau gua bagian pelengkapan derita aja, bagian ngerusakin Tangan tangannya Emil Audero. Mohon maaf sebesar-besarnya untuk Video Sports, kemarin udah sempet ngerusakin tangannya Emil Audero. Dan balik lagi Napoli PSV gimana? Kampioni di Italia masa Nah dirujak itu sih kan? dia. Gue nggak lihat matchnya ya. Gue mau membahas katanya konsentrasi Conte kalau di 2 atau 3 kompetisi bisa pecah gitu. Makanya kemarin terbukti di UCL dia kalah sampai dibantai walaupun katanya ada kartu merah kan kartu merah. Iya, Lorenzo Luca Kartu merah tuh gue nggak nonton. Nah itu apa sih namanya tuh menafsirkan kalau dia tuh emang nggak begitu konsen kalau 3 kompetisi. Nah gua sambung masuk ke Inter lagi kan dia menang 4-0 tuh. Gua baca-baca di komen netizen tuh katanya Interisti punggung sama pundaknya pada pegel. Ternyata menggendong Serie A kata dia. Gue baca. Tapi nggak menang-menang ya? Nggak menang. Gendong doang sampai final paling mantep udah. Tapi nggak apa-apa, nikmatin menggendong. Masalahnya Milan pernah di masanya, Juventus juga beberapa kali menggendong. Nikmatin aja maksud gua, nggak apa-apa. Tapi yang tadi menarik tuh Noy. Apa tuh? Antonio Conte tuh seringkali kesulitan di Liga Champions. Sebagai mantan pelatih Juventus, gimana tuh Jam menurut lo?
Gue harus setuju ya, karena nggak cuma di Juve, tapi ya awalnya dari Juve lah. Dia masuk tim besar itu kan awalnya Juve, dia Scudetto unbeaten. Next seasonnya masuk Liga Champions, ada kejutan-kejutannya oke, tapi begitu masuk knockout mulai kelihatan tuh kalau dia makanya dia sempat alasan kayak skuadnya kurang dalam lah, ya. strikernya waktu itu kurang lah. Begitu musim depannya langsung gagal di group stage karena kebanyakan serinya, terus kalah lawan Madrid. Masuk ke Europa League-nya pun nggak nyampe final waktu itu, karena waktu itu sebenarnya Juve tuh ngincar final banget karena mainnya di kandang. Ya. Oh, kalah Benfica ya kalau nggak salah. Betul, Iya, kalah iya. agregat 2-1, dan itu tuh kayak menunjukkan bahwa memang Conte memang kayaknya struggling kalau udah masuk ke liga kompetisi, terutama di Liga Champions ya. Dan itu terlihat juga kok di Chelsea. Oh iya benar. Sempat ya kan Chelsea Iya. waktu itu dia Susah. juara IPL, tapi musim depannya dia Kurang, struggling di Liga Champions. Dan jangan lupa juga waktu dia juara sama Chelsea di IPL, Chelsea nggak main di Liga Champions, makanya Benar. bisa juara Seperti Napoli Liga. kemarin kan? Seperti Napoli Iya. kemarin. Jadi sebenarnya polanya kan kelihatan. Iya. Itu benar lo kata lo. Kalau kayaknya memang harus ada, nggak tahu gimana caranya Conte tuh terlalu struggling di Tiga kompetisi. kompetisi, terutama masuknya di Liga Champions. Bahas Inter 4-0 gimana tadi? Lanjut. Kalau Wakil-wakil Itali. wakil-wakil Itali, kalau Inter kebangetan sih kalau sampai nggak menang lawan Union Saint-Gilloise ini. Iya. Kan soalnya levelnya masih di bawah Inter lah. Iya. Jadi lumayan harus menang gitu lawan mereka. Tapi di babak pertama tuh gue sempat ngeliat Lautaro tuh berapa kali depan gawang tuh nggak masuk. Jadi ini juga jadi alarm juga sebenarnya buat Inter. Nah kalau buat Napoli sendiri secara teknis ini lucu nih. Soalnya masing-masing memainkan sepak bola stereotip masing-masing. Kan Belanda kita Total kenal football. total football, menyerang. Italia Catenaccio. katanya sih Catenaccio lebih defensif. Nah ini kemarin kebalikan. PSV yang lebih defensif, defend counter. Napoli yang lebih proaktif, possession ball. Tapi hasilnya nggak ketahuan nih. Saking possessionnya, saking attackingnya itu mungkin. Jadi berapa kali Napoli itu kebobolan karena skema-skema counter attack. Nah Kelihatan banget. ini yang jadi problem buat Napoli. Dan ini menurut kalian juga dengan main di 3 kompetisi sekaligus Napoli Conte ini, apakah ini membuat peluang mereka untuk Scudetto jadi lebih kecil? Kalau menurut gue iya. Kalau Conte nggak mencari cara gimana caranya bisa survive di tiga kompetisi, khususnya di ini kan format Liga Champions juga baru ya, Iya. dengan sistem semi liga, bahasanya league phase. Iya. Jadi kan lapangan pertandingan itu juga menentukan banget. Nah kalau Conte nggak bisa maksimalin itu, ya bisa jadi perjalanan di musim ini jadi goyang, ya udah pasti ngaruhnya ke liga lah. Kecuali memang Conte dari awal udah nge-state bahwa dia tetap pengen fokus di liga ya, mungkin itu lain ya. Beda, dan cuman ya nggak mungkin juga dia ngomong kayak gitu kan. Udah pasti Napoli ingin sejauh-jauhnya di Liga Champions atau kasta tertingginya sepak bola Eropa gitu. Jadi menarik buat gue, tapi memang gue sih feeling kayaknya Napoli akan struggling buat juara musim Scudetto musim ini. Struggling juga nih Napoli. Menurut gue ya struggling juga. Gue setuju juga ya dia si Conte tuh harus menemukan ramuan yang bisa 3 kompetisi sekaligus. Harus belajar sama Mourinho yang udah treble katanya. Masuk lagi. Lu kayaknya Inter banget malam ini ya Noy. Ada apa nih Noy? Gue rasa sih si Conte tuh harus fokus saya sih ke 1 atau nggak 2 sih. Kalau 3-3-nya sulit mungkin ya. Biar lebih Iya. ya, biar lebih besar kansnya ya. Gue rasa dia harus fokusnya ke UCL, liganya kasih ke Milan dah. Nah, bisa tuh. Ucap Masuk adem tuh. nih. barang tuh. Ada di Nah, kita lanjut lagi Juve. Nanti malam pas kita mau take nih malamnya Nanti malam Juve Juve. bakal tandang ke Bernabeu ketemu Madrid. Seberapa berat nih Ja? Pertandingan lawan Madrid Ja? udah pasti berat banget ya. Berat banget. Kenapa gue bilang berat banget? Karena situasi yang menguntungkan. Juve tuh udah 6 kali pertandingan nggak menang. Seri semua, Bianco seri. Yang kemarin kan Biancheo. Ini Biancheo. Dia kalah sama Como. Jadi maksudnya sebuah beban yang besar ketika harus tandang ke Real Madrid, rajanya. UCL. Abang-abangan Liga Abang Champions, UCL. abang-abangan UCL.
Terus lo bayang nggak sih ada Mbappe, Vinicius, lawannya Rugani, lawannya Kalulu gitu. Di Gregorio. Bayang tuh gimana kalau gue cuma pengen bilang yang penting main dengan pride, compact. Kalau emang harus bertahan secara kuat gitu, ya bertahan aja dulu sembari lihat gimana cara bisa counter, karena sebenarnya ruang counter itu ada sih. Conceição sama Yildiz kan dua pemain yang emang lumayan berbahaya di depannya, meskipun lini depan juga lagi mandul gitu. Iya. Tapi gua rasa peluangnya tipis sih. Kalaupun realistisnya ya kalah tipis lah. Iya. Paling nggak kalah tipis. Kalau enggak ya berarti gua salah. Kayaknya Juve bisa nanya tutorialnya ke Milan, Milan, ya. dan YouTube Milan ya. Tutorial dari YouTube Milan kalahin Madrid. Dan waktu itu tuh kalau nggak salah Milan juga pakai 1-3-4-3 ya, Iya. lawan Madrid. Nah tapi nggak tahu nih. Hah? Reinders golin. Iya, Reinders golin. 1-3 emang. Iya, tapi gua nggak tahu nih malam ini Igor Tudor pakai formasi apa lagi nih kira-kira. Nah, Karena kan kemarin lawan Como itu kan 4 back ya. Kita akan bahas gitu. Tapi maksudnya dari sistem 4 back itu bukan karena kalau menurut gue bukan karena mencoba, tapi karena tipisnya stok lini belakang. Bremer cedera, terus Kelly. Juan Cabal cedera. Kelly. Ya harapannya tinggal Kelly sama Rugani. Rugani. Harus ada cadangan ya dong, Gatti harus ada cadangan. iya mau nggak mau. Nah, terus kayaknya Kalulu masih diandelin banget sama Tudor buat jadi bek kanan atau wing bek kanan. Dia kayaknya belum terlalu percaya si Joao Mario itu bisa starter atau inti dari awal. Padahal sebenarnya dia menurut gue performanya lumayan konsisten ya. Ketika dimasukin tuh dia selalu impact-nya gede. Gitu. Nah, itu cuman kayaknya Tudor masih belum terlalu, ya gue nggak tahu ya, masih milih-milih bahwa yang penting kayaknya lebih penting untuk lebih defensif karena kalau yang main kalau ketinggalan baru cari gol masukin si Joao Mario. Vlahovic mainin nggak tuh? Nah itu dia tuh. Itu juga tuh. Itu kan juga kemarin awal-awal musim sempat bagus kan. Iya. Lawan Como main nggak sih? Kemarin itu main lawan Como main, cuman begitu main kalau nggak salah langsung kebobolan. Gue lupa ya menitnya, pokoknya dia masuk kan emang ketinggalan cari gol kan. Iya. Terus akhirnya kena counter kebobolan ya. Jadi udah terlanjur di lapangan tuh dia. Gitu. Lagi-lagi kontribusinya nggak ada. Iya. Berat ya, gue lihat kayaknya ini permasalahannya lebih berat dibanding sekedar nggak bisa cetak gol atau nggak bisa bertahan sih. Panjang lah, ini mesti dibenahinnya dari sisi manapun harus dibenahin. Oke, tahan dulu Ja. Kalau menurut lu gimana? Tapi menurut gua sih ngelihat peluang Juventus, gua justru yakin menang ya. Lihat sejarah tim-tim Italia di Bernabeu pada menang, Roma, Milan dan Inter sekali lain-lain. Gua lihat kayaknya bakal menang walaupun di Serie A atau seok-seok mungkin karena ini kompetisi berbeda ya. Menurut gua lebih grintanya lebih muncul lah. Jadi bisa dipanggil tuh ya Lo Spirito Juve itu. Boleh. Nah sekalian gue pengen lihat derby Turki nih, Güler sama Yildiz. Oh iya benar. Pengen lihat nih dia Dari Turki. Yang gendong Turki tuh ya. Gue pengen lihat tuh dia kayaknya sebelum pertandingan bisik-bisik lu apa gimana tuh. Janjian Sama-sama golin iya, tukaran jersey abis itu ini. Lu gimana gue? Kalau gue ngelihat ya Peluang Juventus. memang kalau di atas kertas berat ya Juventus menghadapi Madrid yang di atas kertas materi pemainnya setingkat di atas lah daripada Juventus. Tapi ya kalau grintanya itu, kalau Spirito Juve-nya itu bisa dipanggil lagi, nggak tahu pakai dukun apa, bisa aja jadi kejutan. Karena jangan lupa tim-tim yang lagi terpuruk biasanya punya motivasi yang lebih. Itu dia yang tadi Dan maksud tim-tim yang lagi di atas punya kecenderungan buat lengah. Nah, Terlalu nyaman Pede. sama posisinya mereka, terlalu pede jadinya. Terakhir kali Juve main di Bernabeu tuh menang kan? Nah, makanya tradisi tim-tim Italia tuh gue. Iya, benar. yang Ronaldo penalti menit terakhir tuh. Iya, ini itu dramatis banget tuh. Dramatis banget itu, buffon kartu merah segala macam. Tapi ya mudah-mudahan ya apa yang lu bilang berdua itu bisa terjadi. Yes. Ya, kita dukung apa aja yang Calcio dah. Nah, Serie Noy, A. dukung apa aja yang Calcio kan. Atalanta Slavia Praha gimana nih? Wah itu dia tuh. Gua kurang merhatiin Slavia Praha ya, tapi gua harap sih Atalanta menang ya dengan lawan yang di bawah Atalanta, setengah level dan nggak satu level. Harusnya sih menang sih, walaupun tipis menang sih harusnya. Iya. Menurut lu?
menurut gue bisa menang, tapi gue ngelihat Atalanta musim ini tuh kayak masih mencari bentuk sih sama pelatih barunya ini. Jadi bisa aja kepleset nih Iya Atalanta sih. lawan Slavia Praha. Tapi ya mudah-mudahan ini momennya di mana tim itu akhirnya nemu kliknya nih. Jadi bisa meraih kemenangan lawan Slavia. Lo gimana aja? Kalau menurut gue Atalanta tuh harus mulai banyak jam terbang di kompetisi Eropa ya. Ya, Setelah kemarin masuk champion di zamannya Gasperini, ya. Sempat juara Europa League juga kemarin kan. juara Europa League itu prestasi banget, gue bagus banget. Terus dia udah mulai sering main di kompetisi Eropa. Menurut gue itu satu step lebih baik untuk Atalanta bisa menjadi tim yang diperhitungkan di Liga Champions atau di kompetisi Eropa. Gue nggak terlalu bisa ngomong banyak selain itu sih kayaknya. Ya mudah-mudahan menang ya. Amin lah. Biar Biar gak Inter yang gendong mulu. biar gak digendong-gendong amat sama adik yang satu itu. Nah, balik lagi ke Juve nih. Ja, di Giornata kemarin kok bisa kalah sama Como? Ja. Yang gue takutin di episode kemarin beneran Benar kejadian Gua udah ternyata. bilang, Iya. ini gue ngeri sama Fabregas, meskipun Fabregas nggak ada di bench ya. Dia di Tribun. di VIP tribun, nggak tahu. Gue nggak Akumulasi kayaknya. Kayaknya dia ada kena hukuman lah. Oh, iya. Kena hukuman jadi dia nggak ada di bench, asistennya di bench. Tapi dia ngontrol tuh kelihatan, dia ngeliatin laptop, terus dia kelihatan kayak komunikasi gitu lah sama tim kepelatihan. Sebenarnya Juve main gak jelek amat. Gue lumayan ya oke lah ngeliat kemarin formasi 4 back, terus tengahnya 3 dan depan itu ya Sokol, Dildi sama Conceição, ya. winger slash CAM lah ya. Iya. Attacking midfielder. Tapi kebobolan di menit awal tuh nggak lucu. Aktornya memang udah lagi-lagi si Nikopas. Dan gue harus akuin bahwa Nikopas tuh mainnya keren. Passingnya bagus, dribblenya oke, dan kelihatannya visinya juga oke. Jadi gue lihat Como juga main sebenarnya bukan yang bagus. Ya mereka bagus, bukan yang selevel tim atas Serie A, tapi mainnya tuh enak dilihat, Rapi gitu. Terlihat gitu bahwa ada gameplay yang jelas gitu. Meskipun dia sempat kayak ngasih ruang buat Juve buat nyerang atau buat create chances, tapi Juve juga lagi buntu, nggak bisa create chances jadi gol, ya akhirnya stuck sampai di counter di gol kedua itu kelihatan banget bahwa ketika udah all out attack kecolongan sekali. Dan gue sangat, ini udah berulang kali ya, Juve tuh gampang banget kebobolan dari sekali-sekali serangan yang baru dibuat sama tim lawan, sekali nyerang langsung berbahaya. Nah itu kemarin kejadian 2 kali. Nah, kalau gue ngelihat Juve musim ini tuh kayak apa ya, nggak kelihatan kayak sebagai sebuah tim gitu, Ja. Dan gue nggak ngelihat identitas timnya Igor Tudor ini sebenarnya kayak gimana. Apakah tim yang possession base atau lebih ke defense counter atau ke pressingnya tinggi? Nggak kelihatan gitu. Kalau gue ngelihat Milan, oke, mainnya bertahan defense counter. Atau kita ngelihat Como mainnya lebih ke ball possession base. Ini gue nggak lihat sama sekali nih si Tudor ini sebenarnya pengennya kayak gimana gitu. Ini menurut lu bakal panjang kan nih Tudor di Juventus? Ya udah mulai ada Tudor out. isu-isu atau mungkin udah ada desakan-desakan kali ya, atau omongan-omongan untuk gimana kalau diganti aja, karena kan udah sempet, gue nggak tahu ini rumornya benar apa enggak, udah sempet ngontak si Zizou. Rafael Palladino. Oh, Palladino. Oh, Rafael Mantan Palladino. pemain Juve kan itu kan, dulu melatih Monza kalau nggak salah. Mantan pemain Juve, tapi gue nggak tahu lagi apakah itu isu benar atau enggak. Gue rasa sih Tudor udah harus mulai waspada sih, karena ini juga kursi panas ya. Iya. Mirip-mirip kayak MU lah. Iya, iya. Ya, Juve tuh lagi sama goyangnya dan nggak punya ID yang jelas gitu. Jadi benar kata lu, kalau gameplaynya kelihatan dari pelatih ya mau kayak gimana nih tim main. Maka kualitas pemain sebenarnya ada, cuman kalau tidak bermain secara tim itu terlihat banget sih. Jadi gue rasa Tudor harus hati-hati, dan kalaupun akhirnya dia dicat, ya pertanyaan berikutnya adalah siapa gantinya. Nah, ini mungkin bisa dijawab sama Lino juga ya. Apaan tuh? Kalau gue ngelihat Juventus sekarang, kayaknya permasalahannya nggak cuma pelatih, tapi dari seluruh strukturnya Juve tuh bermasalah. Kayak gini deh, zaman dulu pas lagi jaya-jayanya, kita ngelihat di tribun
ada Agnelli sama Nedved yang benar-benar passionate banget nunjukin. Nah, ini sekarang sekarang gue kalau lihat Juventus tuh nggak kelihatan gitu yang kayak gitu. Setuju nggak aja sama gue? Gue setuju, terlepas dari apa yang terjadi behind the scenes soal ya so-called kasus atau apalah yang diterima sama Agnelli dan Nedved itu ya. Sama satu lagi ya aktor si Fabio Paratici kan, Iya. yang lebih terlihat punya andil bermasalah ke semuanya gitu. Iya. Tapi maksudnya itulah kan Agnelli itu kan memang secara terah emang terah dari awalnya Juve kan, Betul. owner Juve dari zaman dulu akhirnya turun ke dia kan. Karena sekarang John Elkann itu kan dia bukan passionnya bukan di bola kan sebenarnya, passionnya di F1, makanya dia jor-joran sama Ferrari. Terus dia ya perusahaan lainnya akhirnya Juve tuh kelihatan bahwa gua rasa fans Juve di sana atau Juventino di sana juga setuju ya bahwa nggak ada yang tadi lu bilang kayak misalnya Milan waktu itu zaman Maldini ada di sana tuh kan presence-nya kelihatan banget. Iya, betul. Orang tuh ngeliat mereka tuh atau ngeliat dia respect gitu. Bahwa klub ini ada di handle atau di tangan orang yang memang punya cinta terhadap klub gitu kan. Jadi ya gua nggak tahu itu gimana caranya bisa balik ke situ lagi. Nah, sesuatu yang berbeda justru kelihatan di San Siro nih, Mantap. Noy. Di San Siro kemarin selain Kurbasud yang udah balik lagi, gue ngeliat banyak banget figur-figur Milan tuh balik lagi. Pada nonton ya? Pada nonton, Adriano Galliani, ada Gattuso juga, ada Serginho, Ibra udah pasti ya. Gimana Noy menurut lo? Iya menurut gue Milan makin pelan-pelan makin kompak kan, dari supporternya udah kembali, pemain-pemain lama udah nonton balik kayak Gattuso. Mungkin Gattuso mantap pemain Italia kali ya buat kayak Bartesaghi atau si Diabia, Samuel Ricci juga ya. Samuel Ricci. Tapi gue lihat sih kemarin Milan mainnya kurang begitu gimana gitu, soalnya ditinggal Rabiot, Pulisic nggak main. Gantinya Pulisic tuh kemarin siapa? Leao jadiin Leao sama Salemaker. Tapi gue lihat Fiorentina ini beberapa musim juga emang sering ngeselin Milan sih. Iya, susah banget kayak Susah ngalahin banget. Fiorentina. Iya, kemarin kayak kalah dengan 2 kali save De Gea penalti. Iya, benar-benar. Nah kali ini De Gea kurang nggak begitu jago kayak sebelumnya, bisa dijebol penalti sama Leao. Walaupun kita menang harus pakai penalti yang kata yang kata Kontroversial katanya. Inter dan kawan-kawan itu katanya soft fall katanya. Tapi ya 3 point ya 3 point. Foul is a foul ya nggak sih? Menurut lu gimana nih Milanista? Oke, gue babak pertama tuh sempet agak khawatir sama permainan di Milan karena agak kita dikasih possession sama Fiorentina tapi kita susah buat ngebongkar pertahanannya Fiorentina, dan di pertengahan babak kedua pun akhirnya Fiorentina unggul lebih duluan kan. Dan tapi gue cukup senang karena akhirnya Rafael Leao golin lagi. Setelah puasa ya. Setelah puasa lumayan lama tuh ya dia puasa ya. Puasa gol. Gak gol-golin di Serie A. Tapi yang menjadi pertanyaan menarik adalah Noy, dengan kembalinya golnya Leao ini, apakah kemudian level Leao ini sebenarnya world class nggak sih? Sebetulnya ada di tangan dia sendiri. Dia kalau pengen PD bisa world class, menurut gue bisa sih. Tapi sementara dia yang masih cengar-cengir, cengangas-cengenges, males-malesan, masih belum nyampe ke level itu sih menurut gue sih. Masih ya di bawah world class lah, 1,5 level di bawah world class menurut gue sih. Kalau menurut lo? Si Modric juga bilang sebenarnya anak ini punya potensi dan dia world class gitu. Banyak Tinggal dia bilang, gimana nge-push lagi aja gitu. Tergantung dari dia sendiri, dia mau nggak menuju ke sana. Betul. Kalau dari kacamata lu gimana aja yang dari luar Milan? Modric ya, lagi-lagi ya. Inilah yang bedanya punya pemain world class, Pembeda ya. pembeda, dan khususnya ya pemain tengah. Kenapa gue bilang khusus pemain tengah? Mereka bisa mengubah jalannya pertandingan. Emang striker cetak gol, tapi kalau peluangnya nggak ada di pemain tengah. Sedangkan Modric pengalaman udah banyak. Kebukti waktu Juve Milan kemarin, passingnya Modric kan dua-duanya kan. Satu jadi penalti, satu Leao hampir. Ya. Jadi menurut gue Milan tuh again beruntung banget punya Modric. Allegri gue yakin senang banget ada Modric. Dan gue rasa Milan pantas lah buat menang. Sekarang ada peringkat 1, ditambah dengan kompetisi yang Cuman lagi, satu aja. Cuma Doma Copa ya? Cuma Dua Liga berarti. dan Copa. Jadi maksud gue
chance-nya gede lah buat Milan comeback, dan gue rasa akan sangat bagus kalau sampai juara ya. Panas lah. Amin. Man of the match siapa Noy? Leao sih menurut gue dengan Dopieta dia harus diakuin cocok jadi man of the match. Lu setuju kan? Enggak, Enggak, gua siapa? setuju. Oke, Leao golin, Modric juga kontribusinya besar. Tapi ada satu pemain yang ketika dia masuk permainan jadi berubah. Siapa tuh? Ricci? Santi Jimenez. Oh, Santi Jimenez. Dia nggak golin, Iya. tapi pergerakannya menyulitkan barisan pertahanan Fiorentina dan itu ngebuka ruang buat Rafael Leao Bener yang sih, akhirnya bener. mencetak gol. Shout out buat Santi Jimenez. Jangan khawatir, main aja terus kayak gitu, Gol akan nanti datang. gol akan datang dengan sendirinya. Tapi di pertandingan itu gue respect sama Pioli. Itu pertandingan ke-500 dia di Serie A. Iya, betul. Besoknya ulang tahun juga dia ya. ulang tahun ke-60, tapi sayangnya maaf dulu kalah sama Milan. Maaf nih, bro. Nah, di Giornata kemarin ada La Grande Partita juga, Oh iya. Roma lawan Inter. Gimana Noy? Inter menang nih Noy. Nah, seperti gue bilang kemarin, performa Inter semenjak kalah dari Udinese makin meningkat. Di Serie A dia makin menanjak ke klasemen atas. Di Liga Champions unbeaten, dia peringkat 2 sekarang di bawahnya PSG kalau nggak salah. Nah, ini kita mesti lihat Cifu sampai mana nih dia performanya. Mudah-mudahan sih gagal di tengah jalan ya. Doa jelek gitu, loh. bro, di jelek. Iya loh. sorry. Gimana Ja? Benar tadi yang gue lihat statsnya terakhir semenjak kalah sama Udinese. sebelumnya setelah yang Juve juga ya kan kalah. Nah setelah itu tuh mereka performanya udah jauh lebih Naik. stabil. Kayaknya mulai dapat Ibu kayaknya udah mulai dapat pemain-pemain nih, gue harus main kayak gimana segala macam. Terus si Boni ya. Super sub ya. lumayan besar Menjanjikan, kontribusinya. Dan itu membuat Inter jadi punya kans menang di pertandingan jadi besar ya. Gue nggak tahu Thuram lagi kurang perform atau gimana. Kalau Lautaro kemarin, Lautaro kayaknya masalah dari dulu klasik ya gitu-gitu. Iya gitu-gitu aja. Kayak sebenarnya jago tapi kayak ada hal-hal yang membuat dia kayak ada yang Kayak suka sering gagal fokus iya, gitu. gitu kayak ada yang mungkin udah juara dunia kali. Iya. Nggak tahu, mungkin dia udah kayak nyantai aja gitu hidupnya kayak Messi gitu. Tapi ya gue sih nggak berharap Inter konsisten sampai akhir. Ya mudah-mudahan ada pleset-pleset. Iya benar. Nah, mau Milan Belum. Nah itu derby bakal. Ya, dari dulu. Karena dua tim yang mulai menunjukkan performa yang oke nih. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ini karena hasil kerja dari Christian Chivu atau memang ini sisa-sisa dari kerjanya Simone Inzaghi yang masih oke nih timnya Inter? Gimana Noy? Menurut gue mix ya antara sisa-sisa pemainnya kan nggak begitu banyak pergantian ya dengan sisa-sisa sisa-sisa Simone Inzaghi, Pippo Inzaghi gitu. Iya. Sisa Simone Jangan Inzaghi diganti dong. di mix sama Cifu jadi begini nih, jadi mulai melanjak naik. Gua harap sih ya seperti tadi nggak ada yang juara deh. Lu Ja gimana? Sama juga dalam artian ya ini pasti sisanya Simone Inzaghi kemarin ya. Ibu Sebagian besar. atau menjalankan Inter ini ya melalui dasar-dasar yang udah Simone Inzaghi ada. Tambahan pemain baru ini siapa sih? Boni ya, dan sama Akanji. Akanji oke tuh world class player lah, dari City sudah punya pengalaman player. Jadi maksudnya sisa Simone Inzaghi ini ya tinggal diramu sama Kipu gimana caranya paling nggak stabil dulu lah, untuk chance nanti mungkin fight di Liga Champions lebih jauh atau title lebih jauh. Gue sih harus lihat lagi sih nanti ke depannya gitu. Kalau gue sih ngelihatnya Christian Chivu nih lumayan pinter ya menciptakan kompetisi di dalam timnya, kayak Thuram yang lagi jelek nggak main, terus Lautaro kadang diganti juga, Pio Esposito bahkan itu dia. dikasih kesempatan juga tadi malam ngegolin Cetak lawan Union Saint-Gilloise. Ini jadi sesuatu yang bagus juga buat timnas Italia, nantinya ada banyak opsi di depan. Nah, tinggal gimana nih Camarda menjawab tantangan dari Esposito kayak gimana nih? Ternyata masih jauh, usianya Camarda masih 17 ternyata 17 si ya. Pio udah Pio udah 20 tuh, beda 3 tahun. Abang-abangan dia kasih ke SMP ini udah kasih ke SMA. Di balik kata Iya, ibarat kata benar. Jadi masih ada waktu buat Camarda ngejar ya. Masih ada waktu, tenang aja, masih lama. Nah, Noy, di Giornata berikutnya Milan ketemu Pisa. Lalu sebentar itu sebelumnya kan
cetak gol itu kata 9 cuma 9 Iya, kemarin. cuma 9 gol. Katanya Kemarin loh. terendah dari 5 liga-liga top di Eropa. Kemarin ya. Iya, Kan kemarin, tumben. Biasanya kan kemarin. nggak pernah begitu kan. Iya. Termasuk yang tinggi rate goalnya Italia kan. Betul. Bahkan di musim 2020-2021, musim 2021-2022, secara keseluruhan satu musim itu Serie A adalah liga yang paling subur, paling banyak golnya. Ini artinya sebenarnya stigma atau stereotip bahwa Serie A itu liga yang defensif masih masuk nggak sih, Mas? Harusnya sih enggak ya, cuman karena match week ini doang yang rendah, sebelumnya enggak kan. Dengan dilihat dengan ada 9 gol di pekan ini nggak merubah Liga Italia defensif sih menurut gue. Masih harusnya kedepannya mesti striker mesti golin sih. Menurut lo? Menurut Eja dulu deh. Boleh. Ja, gimana Ja? Ya lumayan hasil yang lumayan unik ya minggu lalu ya, karena Jarang-jarang. kalau nggak salah 4 atau 5 pertandingan itu kok 0-0 kalau nggak salah ya, dan termasuk salah satunya Sassuolo ya, kita nonton Abang Jai dari visit ya sama Sassuolo. Tapi maksudnya kalau balik ke poin tadi, gua rasa memang gua setuju bahwa Liga Serie A sebenarnya udah mulai shifting, udah nggak terlalu defensif atau asal long block defense gitu aja sih. Gua rasa yang nggak tepat juga kalau bilang bahwa Serie A tuh liga yang seperti itu, karena kayak contoh kemarin Como cetak 2 gol itu keren banget, dan Como memainkan sepak bola yang tidak sedikit sama dengan tim di Serie yang lain gitu. Dia punya filosofi sendiri yang bukan asal bertahan. Jadi gua rasa stigma Liga Italia liga yang defensif meskipun pekan kemarin agak unik, tapi Enggak sih. nggak menjadikan itu sebagai patokan sih kemarin. Betul. Dan emang kalau dilihat udah agak berubah ya sepak bola Italia tuh nggak yang Udah Catenaccio. sebenarnya ini tuh gorengan media-media dari luar Italia sebenarnya ingin membentuk image liga-liganya sendiri sebagai liga yang seru, liga yang menyerang. Padahal nggak gitu juga. Kalau gue ngelihat sepak bola tuh semakin diverse, semakin global gitu. Kayak Premier League deh contohnya, ada tim-tim yang mainnya kayak Arsenal yang ball possession menyerang, ada juga tim-tim yang kayak Wolves yang mainnya defend counter. Begitu juga di Serie A, kayak tadi di Como mainnya ball possession, Milan mainnya defend counter. La Liga pun yang katanya mainnya tiki taka, nggak semuanya juga bos main tiki taka. Barcelona oke lah main tiki taka, tapi Real Betis kan nggak main tiki taka, mainnya defend counter juga gitu. Jadi mencap sebuah liga itu defensif atau membosankan itu sebenarnya sesuatu yang sesat dan menyesatkan kalau menurut. Apalagi cuman dibilang satu ini doang, pekan doang ya. Satu pekan doang itu nggak menggambarkan liga secara keseluruhan. Jadi jangan sampai ikut-ikut sesuatu yang menyesatkan. Tonton betul-betul liganya seperti apa, baru berkomentar. Nah, ke Giornata selanjutnya lawan Pisa gimana nih? Nah, menarik juga nih Pisa di pekan depan lawan Milan di kandang Pisa ya. Iya. Kemarin gue lihat dia Pisa 0-0 lawan Verona, man of the match-nya Raul Albiol 39 tahun. Albiol Masih ada main di Pisa. Nah, itu buat catatan juga nih buat saga-saga Milan mau menghadapi dia. Walaupun usianya udah mau ke kepala 40, harus hati-hati. Kemarin dia bisa jadi man of the match. Pengalaman nggak bohong ya? Nah, buat Jimenez nih lu mesti golin nih. Jersinya keren lagi ya Pisa tuh. Biru hitam juga kan? Iya. Adidas ya. Yoi. Boleh kan ngomong? Boleh dong. Kali aja gitu. Albiol sempat main di Napoli ya? Iya, Kenapa Napoli? Abis itu nggak tahu kemana, balik lagi Pisa. Walaupun cuma kontrak 1 tahun kayaknya. Menurut lu gimana prediksi? Menurut gua prediksi menang sih harus sih selisih 2 ya menurut gua ya. Menurut lu main di kandang Pisa ya. Nah, Menurut lu? kalau secara teknis karena Pisa tim promosi, level permainannya mungkin masih di bawah Milan. Milan ini belum teruji lawan tim yang mainnya low block defend counter nih. Karena biasanya kan Milan yang defend counter nih. Ini gimana PR-nya Milan bisa ngebongkar low block lawan, tapi dengan kehadiran Luka Modric, gue lumayan pede sih. Milan bisa tetap menang. Selisih 1 atau 2 menurut? 2 lah. 2 lah. Sama berarti kita. 2-0 lah ya. 2-0. Atau nggak 1-3. Nah, di Giornata selanjutnya Juve itu ketemu siapa ya, Ja? Lupa lagi. Siapa ya?
Kita lihat main dulu ya. kandang sih kayaknya iya. Nah, coba dicek. Karena kan kemarin Como away kan. Iya. Harusnya main kandang. Juve Tapi kira-kira apa PR yang harus diselesain setelah lawan Como Como? defense. Gua nggak tahu gimana caranya. Juve entar lu lanjut deh. Gua nggak tahu gimana caranya itu bisa fix dengan kondisi back yang lagi pada cedera juga. Lalu tengah miskin kreativitas. Gua nggak tahu lagi kok Miners itu bisa diandelin. Gua rasa udah cukup kayak waktunya dia udah kasih kesempatan banyak banget. Jadi the fact that dia masih dimainin nunjukin bahwa emang lini tengah itu mediocre sih. Sama yang lini depan juga masih mandul. Udah berapa pertandingan berarti nggak cetak gol. Striker Juve dari terakhir yang golin itu back Wan Kabal. Iya, Wan Kabal kan. Gol Conceição lah di Champions League gitu. Jadi ya harus ada perbaikan dan harus mulai Tudor harus lebih bisa mengembalikan lagi ya Lo Spirito atau Grinta yang dia punya dulu ya. Dia dulu punya loh sebenarnya gitu, sebagai pemain. Seenggaknya kalau gue ya, seenggaknya nemu dulu deh lu mau main pakai formasi apa, starting 11-nya siapa. emang dia berubah-ubah juga. Berubah terus Noy. Kadang 3 back, ya. ya, kadang 4 back. Pasti kemarin karena kondisi ya. Iya. Tapi ya maksudnya kan sebenarnya mirip. Iya. Kayak gitu-gitu kan mirip. Jadi ya pakem yang jelas itu emang belum ada. Kata lu. Betul. Paling nggak kalau itu udah jelas flow permainan mungkin sudah lebih kelihatan ya. Nah, tadi gue lihat besok Lazio lawan Juventus di Olimpico. Lazio. Sebelumnya Lazio 0-0 lawan Atalanta di Bergamo. Iya. Nah, lumayan tuh seru tuh big match tuh besok. Match juga. Grande Partita. Sebelum ke Grande Partita terakhir tuh. Nah, ada Grande Partita lagi. Grande Partita apa Noy? Apa tuh? Napoli lawan Iya. Inter. Benar. Napoli lawan Inter. Ini Inter Grande Partita terus ya? Iya. Menarik ya. Iya, menarik. Ini gimana nih Napoli lawan Inter? Menurut POV sebagai Milanis ini ya pertandingan harusnya imbang aja sih harusnya biar Milan semakin mencuat semakin adem. Iya, semakin pucuk dingin. Kalau menurut strategi bisa Bung Diego silakan menjelaskan. Kalau menurut gue ini akan menarik ya karena melihat Christian Chivu dengan Internya yang udah mulai klop, terus melihat Napoli yang agak terpuruk karena kalau lawan Eindhoven kemarin, gimana Napoli ini bisa bangkit lagi menuju perburuan gelar juara, dan gimana Inter menjaga momentumnya. Apa jangan-jangan ini saat Inter kepleset setelah berapa kali menang ya kan? Iya. Mudah-mudahan. Kita memang doanya jahat. Iya. Sorry Interisti. Apa sih katanya gue karena lihat jersinya keren banget nih yang dimenangkan oleh abang kita ini. Kayaknya Napoli menang. Menang ya. Menang ya Napoli ya. Oke, kayaknya kita udah ngobrol panjang lebar, nggak kerasa waktu udah terbuang cukup banyak. Jangan lupa apa Noy? Subscribe, like, comment, share ya kan. Yes. Di mana aja? Di Instagram kita ada Tifosi Calcio, di TikTok juga ada Tifosi Calcio, dan juga di YouTube tentunya ya. Iya. Untuk melihat episode-episode yang akan selalu kita tayangkan dan kita obrolkan. Jadi harus di follow, like, subscribe, komen, share sebanyak-banyaknya teman-teman Tifosi ya. Dukung kita. Oke. Arrivederci Tifosi, dan jangan lupa Forza Calcio. Ciao. Ciao.